Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kami kedatangan tamu yang istimewa ya, dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Roni. Beliau adalah salah satu pustakawan media ya, di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mari kita sapa beliau. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak. Pagi. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Keluarga juga sehat ya Bu ya? Iya. Perpustakaan juga sehat ya. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang masalah buku anak ya, buku anak. Karena anak itu berdasarkan perundang-undangannya itu dari 0 sampai 18 tahun. Iya. Ya, nah kita ingin tahu sejauh mana perkembangan seorang anak ataupun seorang anak yang sering berkunjung ya ke perpustakaan, tetapi kita ingin melihat dulu sejauh mana pendapat Ibu tentang perpustakaan. Apakah di sana disiapkan ruangan khusus untuk anak ya? Nanti kita ingin lebih tahu. Baik, sahabat sapa di mana saja berada, dan mari kita diskusikan ya berkenaan dengan masalah buku anak. Kepada Ibu Roni kami persilakan dulu ya. Ya, biasa aja Ibu ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Alhamdulillah saya bertugas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi. Untuk pelayanan perpustakaan kami alhamdulillah berdiri dari tahun 2010 sampai saat ini, dan kami memiliki koleksi sekitar 17.000 lebih judul dan 31.500-an untuk eksemplarnya. Dan memang untuk perpustakaan itu pengunjungnya saat ini ya Pak ya, memang dominannya anak-anak, artinya pelajar lah, dari TK atau PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Ya, dan alhamdulillah saat ini di Perpustakaan Provinsi juga sudah punya fasilitas yang boleh dibilang ya cukup memadai lah untuk memfasilitasi hal itu. Tapi memang kondisinya saat ini kami masih berupaya terus supaya pengunjung yang datang ke perpustakaan kami itu bisa lebih banyak. Artinya satu hari itu kita masih berupaya keras nih, bisa 100-150 orang itu alhamdulillah. Dan kami di tahun ini Pak juga punya banyak strategi supaya pengunjung-pengunjungnya ini makin banyak gitu ya. Karena di tahun kemarin dengan kondisi mungkin karena apa ya, karena gedung kami ini baru pindah. Sebelumnya kan di daerah kota, dan saat ini kami berada di posisinya di perkantoran gubernur, jadi masih dengan banyak strategi harus berupaya keras untuk menarik minat pengunjung untuk datang. Baik Ibu Roni ya, menarik sekali ya apa yang disampaikan tadi ya. Perpustakaannya berada di komplek perkantoran gubernur ya Bu ya. Untuk pelayanan ya. Nah sekarang untuk menarik mereka membaca khususnya untuk anak-anak itu ya, apa ada strategi Bu ya? Apa yang telah pernah dilakukan, strategi apa yang sudah pernah mungkin siapa tahu strategi itu bisa jadi inovasi ya, sehingga bisa dilombakan misalnya ya. Nah silakan barangkali ada, misalnya contoh begini, kalau seorang ustadz misalnya ketika dia memberikan pembelajaran kepada santrinya, kemudian santrinya itu mampu menjawab ataupun mampu memperagakan ataupun mampu mempraktekkan, hadiahnya nggak banyak, hanya misalnya disemprotnya wangi misalnya kan, itu kan salah satu cara. Nah apakah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada sisi pelayanan itu memiliki juga misalnya siapa yang memiliki kapasitas membacanya sudah begitu baik, memahami apa yang dibaca, mungkin dikasih hadiah ya, dopres misalnya ya. Nah apakah ada ya? Silakan Ibu. Ya Pak, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mungkin saya izinkan menyampaikan beberapa informasi Pak, keterkaitan pengembangan literasi saat ini. Jadi memang kalau melihat data yang ada, bahwa negara Indonesia itu
dari 1.000 orang itu hanya satu yang suka membaca. Dari 1.000 orang, Iya, hanya satu satu. orang. Beda halnya dengan negara, contohnya Finlandia, Ya. itu termasuk tingkat literasinya tinggi. Jadi dari 1.000 orang itu setengahnya 500 orang itu suka membaca. Dan ironisnya, padahal perpustakaan di Indonesia itu nomor 2 terbanyak di dunia. Ya, jadi kalau ketersediaan baca juga, ketersediaan buku itu hanya 0,33. Nggak nyampe setengah, Oh, Pak. gitu. Padahal kalau berdasarkan data UNESCO, satu orang itu minimal 3 buku. Satu orang minimal 3 buku. Sementara di negara kita Dan hanya 0,33. Oh, berarti Jadi nggak nyampe tidak setengah. sampai satu buku ya. Nggak nyampe 1 buku. Wah, Iya. Makanya lebih banyak baca Hamnu ya, baca Hafid ya. Iya, itu Pak. Jadi dari data-data yang ada itu, kami dari perpustakaan provinsi ini sebetulnya sudah mulai banyak, sudah dari dulu Pak, tapi saat ini sudah mulai gencar-gencar lagi kami upayakan bahwa apalagi kami sudah punya fasilitas saat ini ya Pak ya. Jadi memang kalau perpustakaan itu mengapa lebih dekat, tugasnya itu salah satunya peningkatan literasi karena kami punya fasilitas, kemudian kami ada strategi untuk peningkatan literasi itu. Jadi misalnya melalui kegiatan-kegiatan yang ada ya lomba, terus kemudian misalnya ada kunjungan nih anak-anak yang datang dari sekolah misalnya seperti itu, jadi kami upayakan banyak ada beberapa agenda kegiatan. Nah contohnya Pak, misalnya untuk anak-anak PAUD dan TK kami melakukan pendampingan, itu nama kegiatannya Bisik Baca Itu Asik. Oh ya, gitu. Jadi pustakawan, bisa jadi inovasi itu. Iya ya? betul, jadi pustakawan provinsi ini mendampingi anak-anak itu untuk membaca. Memang kebanyakan dari anak-anak sekolah rendah, maksudnya dari PAUD, TK, dan SD kelas 1, itu mungkin ada yang belum bisa baca. Jadi kami mendampingi mereka mungkin dengan buku-buku bergambar seperti itu Pak. Gitu. Terus ada kegiatan misalnya orientasi perpustakaan, jadi pengenalan perpustakaan lebih dekat kepada mereka. Terus kemudian ada yang namanya kami ada nobar Pak, nonton bareng di mini teater lantai 3 pusat provinsi. Jadi nanti kami putarkan film-film edukasi, contohnya versi kartunnya cerita rakyat Bangka Belitung. Oh gitu ya. Jadi mereka lebih mengenal budaya Bangka Belitung dari cerita-cerita itu. Sebetulnya banyak yang bisa dilakukan Pak. Jadi misalnya kerjasama dengan sekolah dan banyak hal yang sudah kami susun saat ini Pak. Selain itu kami juga ada kerjasama dengan lembaga-lembaga begitu komunitas, OPD. Dan dengan perpustakaan yang lain juga. Baik, kami di Dinas DP3 Jambi ini kan itu kan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita bicara tentang anak. Ya. Nah, kebetulan kami ada namanya Forum Anak. Ya. Nah, sebenarnya bisa nanti ke depan ya di kampus ini, di kampus ya. Di kampus sering disingkat di kampus. Di kampus ya itu bisa kerjasama dengan Forum Anak. Ya siapa tahu nanti kapan-kapan kita sounding ya, dalam acara yang sama seperti ini ya, itu untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Bisa nggak kerjasama antara di kampus ya dengan Forum Anak, karena Forum Anak ini dari mulai SMP SMA itu ada. Ya, sehingga mereka bisa dijadikan alat untuk mempromosikan juga, dan mereka juga aktif untuk membaca. Iya, jadi begini Pak, kami dari perpustakaan ini menyadari bahwa kami ini banyak keterbatasan, banyak hal lah, termasuk SDM, terus fasilitas dan yang lainnya. Tapi dengan adanya sinergi kolaborasi dengan pihak lain, ya kami berusaha untuk mengatasi hal itu Pak. Jadi harapan kami ya tujuannya pengunjung banyak, terus kemampuan tingkat literasi masyarakat Bangka Belitung pada umumnya itu yang meningkat itu ya. Karena nanti terakhir pasti ujung-ujungnya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jadi kalau membaca yang baik pasti akan meningkatkan kualitas hidup. Oh iya jelas Pak, karena kan masyarakat dengan cakap literasi itu ya literasi kan
banyak hal ya Pak ya, literasi terkait ekonomi, finansial, pendidikan. Apa itu dulu ada yang namanya program transformasi perpustakaan ya? Iya, betul. Di mana orang bisa membaca tentang buku tentang bagaimana cara membuat nasi goreng, kemudian dia praktekkan ya, kemudian nanti dia mungkin kalau dibuatnya merasa enak, ya langsung tiba-tiba nanti bisa berproduksi lebih banyak. Ya sekarang masih jalan transformasi. Ya alhamdulillah Bapak. Jadi memang kita mengajak untuk orang baca ke perpustakaan itu susah sekali Pak. Jadi kami dari perpustakaan ini, ya tentunya ini salah satu program nasional, program prioritas dari pusat juga, bahwa perpustakaan punya kegiatan strategi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi ini untuk semua kalangan. Jadi bagaimana perpustakaan memfasilitasi semua kegiatan masyarakat, ya salah satunya kegiatan pelibatan masyarakat itu, contohnya pelatihan keterampilan, pelatihan memasak, dari apa nih bahannya, caranya, resepnya, ya dari buku yang kami punya, karena kan sumbernya itu dari buku. Sudah pernah belum dilakukan? Misalnya kalau ada lomba masak di sana, saya ikutlah nanti ya. Kalau ada lomba masak ya. Iya betul, ini menyasar tapi bukunya juga harus ada di situ kan? Ada. Ya, nanti situ kita siapin tempatnya, siapin gas mungkin ya, kemudian siapin kompornya barangkali ya. Tapi harus baca buku di situ. Betul. Jadi program ini Pak ada 3 strategi yang kami lakukan. Yang pertama itu peningkatan layanan informasi, ketersediaan baca, terus fasilitas komputer dan internet, terus kemudian kegiatan pelibatan masyarakat tadi seperti yang kita diskusikan Pak terkait misalnya kegiatan pelatihan keterampilan dan sebagainya. Terus kemudian ketiga itu strateginya itu kerjasama dengan banyak pihak Pak, untuk mendukung peningkatan literasi itu. Ibu Runi, kami ingin tahu juga ya, biasanya kalau di sana kan yang sering berkunjung itu anak-anak sekolah ya, SD, SMP, mungkin ada juga TK ya, mungkin ada TK juga. Nah, biasanya anak-anak suka buku apa sih kalau di sana itu? Iya Pak, jadi kalau dari pantauan kami pustakawan Pak, jadi anak-anak itu kalau datang, ini untuk anak yang kemarin itu baru datang ke kelas 1, kelas 2, kelas 3, jadi mereka bertanya, Ibu di mana koleksi komik? Dia bilang begitu, buku-buku komik, buku cerita. Terus ada yang nanya juga buku tentang olahraga sepak bola Bu, gitu. Jadi kan kami dengan penataan raknya sudah kami susun sedemikian rupa, jadi tidak menyulitkan pemustaka untuk mencarinya. Terus kami mereka juga bisa mengakses dari aplikasi Inlist namanya Pak, jadi tinggal masukkan subjeknya tentang apa, itu muncul dan bisa dicari di rak mana. Kalau anak-anak cenderungnya seperti itu, komik dan komik ya. Syukur-syukur komiknya itu komik yang ini ya, yang bisa menambah wawasan mereka ya tentang lokal. Ya, kebanyakan di kita ini kadang-kadang cerita tentang apa ya, tentang kedurakan anak pada ibunya ya, yang banyak kan itu ya. Nah, itu barangkali bisa juga dijadikan bahan untuk ini ya, untuk menambah edukasi bagi mereka. Syukur-syukur kalau setelah baca ada semacam apa itu, karena di situ kan katanya ada chapter mini tuh ya, ada chapter mini, nanti ini versi filmnya, ini versi bukunya ya, sehingga nanti mereka bisa ini ya, bisa. Karena begini Bu, ini kami di Dinas DP3 CSKB ini kan masalah anak ini kan memang harus menjadi perhatian kita bersama ya. Apalagi takutnya nanti mereka berada pada jalur yang nggak baik ya, sehingga kesempatan sekali kalau buku-buku yang dibaca itu ya memang bisa menambah wawasan mereka. Ya. Oke, betul sekali Pak. Jadi begini Pak, memang peran orang tua, terutama ibu itu sangat penting gitu ya, untuk perkembangan psikologis anak dan psikologis dan mental anak. Jadi kalau kami dari sisi di bidang perpustakaan, peningkatan literasi itu bisa dimulai sejak dini itu dimulai dari keluarga. Dari usia dini sudah diperkenalkan dengan buku-buku bergambar, terus misalnya dengan mendongeng sebelum tidur, dan saat ini juga di perpustakaan
dan ini juga termasuk salah satu kegiatan prioritas Pak, itu ada read aloud atau membaca nyaring. Jadi ya kami pustakawan bercerita kepada anak-anak dengan membaca, bukunya ditunjukkan, anak-anak juga lihat gitu kan ya. Nah itu konsep membaca nyaring. Iya, jadi berarti bersuara ya? Bersuara. Ya. Senyaring apa itu Bu? Secukupnya Pak. Karena di dalam ruangan jadi kita ekspresikan dengan mimik wajah, terus tapi pakai mikrofon enggak ya? Karena ruangan kami di perpustakaan provinsi terbatas, jadi ya bisa menyampaikan tanpa mikrofon jelas Pak. Gitu. Jadi ini menarik sekali sebetulnya. Jadi read aloud ini, jadi sebelumnya ada mendongeng Pak, bertutur, ini read aloud membaca nyaring. Kan jadi buku-buku anak-anak lihat, oh itu bukunya ada gambarnya, tulisannya, ceritanya. Jadi nanti pustakawan itu menyampaikan cerita itu, di akhir nanti menyampaikan juga ini pesan-pesan dari cerita yang kami sampaikan tadi. Gitu. Berarti suka mendatangkan pendongeng juga ya? Atau semua pustakawannya pandai iya, mendongeng? untuk saat ini Pak kami masih memanfaatkan SDM yang ada dari pustakawan kami, jadi mereka juga harus punya kemampuan itu salah satunya. Berarti Ibu Runi juga pandai mendongeng ya? Harus Pak. Oh iya. Walaupun kira-kira kita bisa mendongeng nggak sedikit ya? Kalau sekarang belum latihan Pak. Oh belum latihan. Maaf. Tadinya harus saya siapkan ya Pak ya bukunya, jadi saya bawa, jadi saya contohkan untuk seperti apa gitu ya. Ya, lain kali ya Pak, insya Allah nanti kita bahas khusus materi tentang read aloud. Ya itu. Nah jadi karena kami kalau anak itu sudah terbiasa untuk membaca yang baik, maka dari sisi negatifnya itu kan akan terkurangi ya. Apakah dia misalnya nongkrong di pinggir jalan, kemudian nanti apa yang sekarang ini banyak yang kita lihat itu geng motor misalnya ya, sehingga di sekolah-sekolah itu menolak hal-hal yang bernuansa geng motor itu. Nah tapi kalau mereka itu memiliki potensi untuk bisa banyak membaca, literasinya juga tinggi, nanti itu kan akan bermanfaat bagi mereka ya. Nah, silakan lagi ada yang bisa lagi tambahan barangkali? Iya, jadi memang mudah-mudahan nanti Pak ke depan dengan kondisi saat ini teknologi ya Pak khususnya dari HP. Jadi kami juga selain menyediakan buku cetak, nah kami mengupayakan untuk adanya e-book ya Pak ya. Memang baru sekitar 3.100 judul buku e-book kami Pak, 3.100 ya. Dari sekian banyak itu e-book itu ada yang bisa dipinjam oleh anak. Ya mereka bisa mengaksesnya dari rumah, dari manapun, tapi dengan syarat harus mendaftar dulu di perpustakaan provinsi. Jadi cukup mengirimkan email dan namanya, jadi nanti kami kirimkan nomor dari mereka sudah bisa registrasi untuk mengakses aplikasi Ipusda Bubble itu. Bisa di-download di Play Store ya. Oh gitu, jadi nanti mereka bisa pinjam ya? Bisa. Ya, itu bisa pinjam. Kemudian buku-buku apa yang tersedia, buku anak, segala macam ya. Jadi di perpustakaan itu ada ruang baca khusus untuk anak nggak? Ada Pak. Oh ada ya? Ada ruang baca khusus. Ya kapan-kapan saya ke sana lagi ya. Nanti kita lihat. Terbuka untuk siapa saja. Nah, kita lihat. Terus, atau nanti bisa saja kami ajak forum anak nanti bisa silaturahmi ke sana ya. Itu nanti mereka nanti lebih. Kita usahakan ada kerjasama lah nanti ya. Tuh. Dengan DP 3 CSKB ini ada yang namanya yang ramah anak itu ya Pak. Kita masuklah perpustakaan. Jadi perpustakaan ramah anak ada di situ. Kalau khusus harus ramah anak lah di mana-mana Pak. Perpustakaan. Jadi ramah anak, ramah perempuan ya Bu. Yang susah itu ramah laki-laki. Belum ada Baik-baik, berarti perpustakaannya orientasinya juga pada ramah anak. Berarti bacaannya juga harus disesuaikan juga Bu. Dengan yang nuansa anak. Kemudian ada nggak inovasi misalnya mereka kalau mau praktik ya, karena sudah membaca mau mempraktikkan sesuatu ya, pihak perpustakaan menyediakan tempat. Kadang-kadang mohon maaf kan perpustakaan ini dulu kan adanya di jalan
Jenderal Sudirman ya, Iya. di titik nol ya di sana. Nah, sekarang kan pihak perpustakaan harus memiliki potensi untuk ini ya, untuk mempromosikan agar mereka berduyun-duyun datang ke perpustakaan. Iya. Ya. Nah, sekarang misalnya ada siswa ya ataupun ada tempat tertentu yang disiapkan oleh pihak perpustakaan ya untuk belajar. Jadi misalnya ibu guru, misalnya kami menjaga tempat untuk belajar dalam kurun waktu untuk 1 hari, silakan misalnya ya. Tetapi yang disesuaikan ya, buku kami yang tersedia ini, dan mahasiswa barangkali nanti bisa mempraktekkan apa yang dia baca. Ya, nah yang sulitnya itu kadang-kadang kita itu bisa membaca tetapi tidak bisa memahami. Betul. Ya, itu loh. Makanya kadang-kadang banyak tersesat di jalan yang benar. Ya, gitu. Makanya kami juga Pak, itu salah betul Pak. Jadi dari bersama provinsi juga kami ada kegiatan istilahnya bimbingan literasi informasi terkait itu. Jadi ini sasarannya memang untuk anak-anak kelas 4, 5, 6, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Jadi ada semacam diskusi literasi. Itu kami menyediakan kegiatan itu ya. Terus dari pihak sekolah ataupun dari lembaga lainnya bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Gratis ya Bu? Gratis Pak, ada ruangannya. Cukuplah kalau 50 orang sampai 100 itu. Jadi ruang teater itu cukup untuk 50 orang? Kalau ruang mini teaternya untuk 50 orang, tapi kami juga ada ruang khusus, misalnya ada pertemuan dan sebagainya, terbuka untuk umum. Silakan Bapak Ibu. Berbayar nggak itu? Gratis Pak, gratis semuanya. Asalkan mungkin siapa tahu dengan kondisi ini ya, apa itu anggaran yang siapa tahu berbayar ya? Enggak ya? Ya. Itu bisa kita, berarti kami bisa ke sana nanti ya kalau ya. Bisa Pak. Baik, terima kasih. Mungkin ada hal yang barangkali mungkin perlu disampaikan juga. Itu kan kalau yang yang berkunjung ke perpustakaan. Tetapi bagaimana menurut Ibu Roni selaku pustakawan media ya itu melihat kondisi anak-anak ya di luar kondisi yang mereka datangnya ke perpustakaan. Misalnya kondisi di luar, Ibu Roni kan barangkali kan tidak hanya di perpustakaan saja kan, tetapi kan pernah juga melihat, mengamati seperti itu di luar ya, ataupun misalnya di bandara ya, di pelabuhan ya, ataupun di ruang tunggu publik juga ya itu. Nah kalau saya perhatikan kalau di bandara itu jarang orang baca buku ya. Jarang ya, yang kebanyakan baca. Buka HP. Ya, buka HP. Makanya alasan mereka sudah sudah ada e-book. Sebenarnya ada nggak sih bedanya antara buku manual ya dengan buku yang dibaca melalui perangkat elektronik? Iya, jadi begini Pak, sebetulnya untuk isinya sih sama aja, tapi itu tergantung dari masing-masing individu. Sukanya baca buku cetak atau e-book atau buku digital. Kalau saya pribadi Pak, sebetulnya kalau untuk e-book mungkin sesekali boleh lah, tapi saya lebih cenderung ke buku cetak. Gitu. Tapi mungkin kalau anak Gen Z atau Gen apa sekarang ini itu mereka mungkin lebih Alpha betul, Gen Z, Gen Alpha itu mereka mungkin lebih senang buku e-book ya. Ini contohnya anak saya aja Pak. Saya lebih senang, saya lihat baca apa, oh ini mah lagi baca misalnya komik atau buku cerita itu dari HP. Gitu ya, mereka seperti itu. Jadi mungkin peran perpustakaan bisa masuk di situ. Jadi walaupun mereka menggunakan HP, asalkan mereka bisa memilih ya kira-kira bacaan atau informasi itu tepat Pak, itu silakan saja Pak, karena kan yang namanya e-book atau cetak tergantung dari kita senangnya yang mana gitu Pak, punya plus minusnya gitu Pak. Beda-beda. Kalau saya sukanya yang ini, walaupun sudah ada di e-book ya, sukanya yang ini. Satu pas kadang-kadang harus kita print ulang ya, kita jadikan buku ya. Mungkin berbeda ya nuansanya ya, karena kalau buku manual itu terkesannya kita tuh bisa melihat secara keseluruhan. Betul Pak. Jadi ada kepuasan tersendiri kalau lihat buku cetak gitu ya Pak ya. Gitu. Lihat fisik bukunya gitu. Gitu. Karena saya perhatikan ya, mungkin ini karena latar belakang budaya membaca yang tinggi di beberapa negara. Ya, para turis itu seringkali saya amati mereka tetap membawa
buku walaupun mereka punya HP. Iya, betul, Ya, betul. kadang-kadang bukunya tebal-tebal nanti masuk ke ranselnya, terus mereka siap berangkat lagi ya kemana begitu. Padahal mereka punya HP. Iya. Yang menariknya lagi ya, di kiri kanan sesama mereka semuanya membaca gitu Iya. loh ya. Beda dengan masyarakat kita ya. Nah ini yang barangkali perlu kerja keras lah buat Iya. kita semua. Bukan berarti pendidikan kita itu gagal untuk menjadikan anak itu sebagai membaca itu bagian daripada kehidupan, Iya. tetapi setidak-tidaknya mari kita mulai ya dari Iya. mulai dari sekarang itu ya. Itu. Baik Ibu Runi, ada hal yang barangkali tadi kalau kita lihat ya masyarakat lebih sukanya membaca, kalau generasi Z ya, generasi Gen Z segala macam itu ya, apa segala macam lantap bentuk apa lagi ya, mereka lebih suka membaca melalui itu, atau barangkali nanti kalau di HP-nya terbatas mungkin mereka kan bisa buka di laptop ya. Iya, Ya, bukan di laptop ya, yang kadang-kadang mirip seperti buku juga ya itu. Nah jadi ada saran yang barangkali untuk anak-anak, barangkali Bu Rudi terhadap ini, terhadap generasi berikut ini berkenaan dengan ini anak-anak kita. Silakan. Ya, baik Bapak. Jadi memang kita harus peduli terhadap peningkatan literasi, intinya seperti itu. Jadi di sini tadi seperti yang disampaikan di awal, peran orang tua itu sangat penting. Bapak Ibu semua, kita mulai mendidik anak-anak kita itu dari rumah ya. Peningkatan literasi itu harus kita tingkatkan karena dari rumah, dari keluarga, nanti baru mereka berada di lingkungan. Jadi anak-anak itu harus kita pantau betul-betul kesehariannya seperti apa. Jadi walaupun dia pegang HP itu berkutat dengan HP, tetap harus kita awasi gitu ya. Jangan kita tinggalkan yang namanya buku bacaan dan sebagainya itu ya. Nah, dan kemudian mungkin dengan banyak kegiatan-kegiatan positif ya Pak, berorganisasi dan hal lainnya. Nah itu mungkin membentuk mental anak-anak untuk bisa lebih beradaptasi dengan lingkungan yang baik-baik seperti itu. Jadi nanti pengaruhnya mungkin kedepannya mereka akan lebih mampu menghadapi situasi apapun itu ya. Artinya tahun 2045 kita sudah harus Indonesia emas, itu harus cakap literasi. Bukan cemas ya? Bukan Pak, emas. Ya, emas ya. Tapi kalau nggak pandai dari awal ya akhirnya cemas kita ya. Jadi kita harus berusaha ya sebagai abdi negara, termasuk juga abdi masyarakat ya, kita tetap harus berpikir positif agar anak-anak kita semakin baik ya. Nah dengan bacaan yang baik juga tentunya. Seperti itu. Baik Ibu Runi, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan ilmunya yang sangat begitu luas sekali ya. Sahabat-sahabat di mana saja berada ya, bincang-bincang kita di bulan Ramadan ini ya bersama Ibu Runi dari Pustakawan Madya ya, di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi ya, telah cukup mencerahkan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi pada masa-masa yang akan datang dengan tema yang tentunya akan lebih berbeda lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.